Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi untuk hari ini ya, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke? Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Oke, ada seorang teman kenceng banget energi seorang teman yang mungkin membuat kamu merasa sumpek sendiri. Entah teman kamu ini ngeribetin kamu, entah teman kamu ini ngapain gitu ya, kayak ada sesuatu yang dia lakukan yang membuat kamu kayak ngerasa sumpek banget gitu loh ya, kayak males banget gitu ya. Oke, dimana mungkin kalau ada urusannya tentang uang, pesannya di sini kamu harus berhati-hati. Kalau misalkan kamu ada uang lebih baik kamu membantu aja daripada hutang piutang. Takutnya di sini nanti kamu akan kehilangan. Kehilangan di sini mungkin ya, dia ngerayu kamu nih untuk pinjam uang atau apa, ujung-ujungnya nggak dikembalikan, malah jadi berantem ya. Langkah baiknya kamu kasih aja, kalau kamu ada lebih kamu kasih aja, tapi jangan kayak dianggap hutang gitu ya, tapi kacingnya nggak semua full gitu ya, kasih berapa gitu loh ya. Aku nggak ada, adanya ini kamu pakai aja, tapi daripada kamu nganggap itu hutang nanti jadi kedepannya ribet sumpah sendiri ya. Alangkah baiknya kamu kayak ngasih aja, ikhlasin aja gitu. Karena di sini terlihat ya, seseorang akan gak sesuai dengan harapan, seseorang akan gak sesuai dengan janjinya. Oke. Terus dalam pekerjaan, ya, ada seseorang yang dimana seseorang ini ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk memiliki hubungan dengan kamu. Seperti dia adalah seorang pengagum rahasia kamu, dan dia menunggu ya adanya kesempatan untuk bisa mendekati kamu. Namun dia melihat ada hambatan atau halangan, yang mana di sini dia takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu. Ya. Dia takut terhadap orang tua kamu di sini. Entah ya kenapa di sini. Dia takutnya sama orang tua kamu atau bos kamu atau pimpinan kamu kayak gitu ya. Mungkin kalian satu tempat. Jadi di sini dia kayak takut ya, takut nanti ada masalah dalam pekerjaan gitu. Ya. Tapi dia ingin banget mendapatkan kesempatan ya. Atau di sini ada seseorang nih di lingkungan, gak harus tentang pekerjaan, bisa jadi di lingkungan tempat rumah kamu ada seseorang yang diam-diam suka sama kamu, tapi dia takut sama orang tua kamu. Ada yang kayak gitu ya. Menurutnya rumit gitu ya, menurutnya rumit untuk mendekati kamu ya. Terus kalian nantinya di sini energinya ada seseorang yang akan menghubungi kamu. Seseorang ini ingin deket, tapi karena ingin tujuan uang. Hati-hati, entah itu teman kamu tadi, ya, atau di sini ada seseorang di masa lalu yang menghubungi kamu, kayak gitu ya. Kamu hati-hati, pokoknya ada seseorang yang ingin menghubungi kamu, ya, karena dia menginginkan uang, ingin deket sama uang, ya. Entah itu sahabat lama, orang lama, teman lama. Ya, orang ini kayak ngajakin kamu ketemuan terus, ya, ngajakin kamu jalan terus di sini, atau datang ke rumah kamu karena dia memiliki harapan lebih untuk menginginkan uang, ya, di sini.
Jadi hati-hati, takutnya di sini dia tidak bisa menepati janji. Sebenarnya seseorang ini udah lama menunggu kesempatan untuk ngomong sama kamu untuk pinjem gitu loh. Tapi di sini kayak dia mikir-mikir, mencari tahu dulu keuangan kamu seperti apa. Takutnya di sini keuangan kamu lagi nggak baik, terus dia pinjam. Kayak dia udah cari-cari tahu gitu loh di sini. Ya. Terus ada seseorang yang dimana seseorang ini on off sama kamu, suka datang dan pergi sama kamu, ya. Dan saat ini ada keributan yang terjadi yang membuat dia off, ya. Dan itu membuat pikiran kamu jadi ruwet dengan hubungan yang seperti ini, ya. Dimana hubungan yang terlalu susah karena energi komunikasinya kurang baik, ya. Berhati-hatilah, ya. Ketika seseorang ini kembali, kamu harus memikirkan tentang apa yang terbaik untuk hidup kamu ke depannya. Bukan selalu menanti dan menunggu seseorang yang tidak pasti. Kamu hanya buang-buang waktu kamu percuma. Kamu hanya akan menjalani sesuatu yang stuck di situ-situ aja. Nggak akan ada perubahan. Bagaimana kalau dia, ya, seseorang ini siap untuk berkomitmen, tapi ujungnya ternyata bukan kamu, seseorang yang menjadi tujuan komitmennya. Ya, makanya dari awal menjalani hubungan kamu harus memberikan ketegasan, meminta kepastian. Hubungan ini arahnya mau dibawa kemana? Jangan kalau udah terlanjur, ya, jauh, ujung-ujungnya, ya, cuma hanya dibuat persinggahan gitu. Ya, karena di sini aku melihat ada seseorang yang suka on off gitu ya, hanya kesalahan kecil dibuat-buat ya, nanti off sama kamu. Tapi kalau dia menginginkan kamu, ya, dia bergairah banget, ya, menggebu-gebu banget untuk bergerak ke kamu. Tapi kalau udah nanti cari gara-gara dan ya menjauh dari kamu kayak gitu terus, ya, ujung-ujungnya dapat kabar dia sama orang lain gitu, ya. Makanya di sini cari kepastian. Ketika dia kangen, seseorang ini datang untuk menggoda atau merayu kamu. Tapi ketika dia merasa sumpek sama kamu curigaan, kamu tanya-tanya, dia menjauh. Hingga kamu kadang menyalahkan diri kamu sendiri atas kepergian dia. Dia memang sengaja membuat siklusnya seperti itu, hingga kamu tidak bisa beranjak pergi dari dia. Di awal dia mungkin nge-treat kamu baik banget, sehingga kamu terbuai, ya, sehingga kamu ada kemelekatan dengan dia. Tapi hati-hati, ya. Dia hanya datang ketika dia merasa kesepian dan butuh kamu, bukan untuk menetap, ya. Kamu yang terlalu berlebihan dalam mencintai, kamu yang selalu memberikan kesempatan kedua, seolah kamu yang selalu berjuang dalam hubungan ini. Jadi kamu harus berhati-hati, ya. Berharaplah tinggi untuk melangkah ke depan, tapi berharap kepada diri kamu sendiri. Jangan berharap kepada orang lain, karena kekecewaan yang akan kamu dapatkan, ya. Kamu hanya akan merasakan konflik batin terus. Di sini bergeraklah pergi, melangkah ke depan, sambut dan berikan kesempatan orang yang terbaik atau orang yang pasti hadir dalam hidup kamu, ya. Daripada kamu menanti seseorang yang hanya akan membuat kamu kecewa, membuat kamu marah dan cemburu dengan perlakuan dia. Janjinya janji palsu di sini, ya, yang hanya akan memberikan kesedihan untuk kamu. Oke, kamu kangen, tapi kamu juga harus memikirkan apa sih gunanya hubungan yang tidak sehat ini, ya, yang susah untuk dipertahankan sebenarnya, yang dimana dia komunikasinya juga on off. Berusahalah untuk fokus pada diri kamu sendiri, berusahalah untuk cinta diri kamu sendiri. Ketika dia datang mendekat lagi, kamu harus memberikan sebuah ketegasan. Oke. Kalau kamu memberikan kesempatan kedua, lagi-lagi kamu akan mengalami sebuah siklus atau situasi yang sama. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.